Sekali lagi, pajak itu bersifat memaksa. Apabila tidak bayar, kami paksa untuk membayarkan. Dan saat ini kami bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Olamasi yang tertuang dalam MOU dan PKS ditentang langsung oleh Bapak Bupati. Target sebesar 100 miliar 600 juta kami mampu merealisasikan bersama OPBD pengampu PAD yang lain. Ini menjadi ukuran bahwa material terkait itu merupakan brand yang harus kita optimalkan sehingga dia kewajiban pajak bisa dibayarkan di kabupaten. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi dan selamat datang di podcast Kabupaten Kupang Emas, pelopor menuju perubahan. Kita di sini akan berbincang santai namun serius mengenai optimalisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Kupang. Sudah hadir di studio bersama saya, narasumber kita pada hari ini, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang, Bapak Alphonse Ganggas. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Ya, bagaimana kabarnya Bapak? Ya, kabarnya baik hari ini. Ya, semoga selalu sehat ya Pak ya. Semangat. Ya, baik. Pertama-tama kami mengucapkan profisiat kepada Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang yang telah dilantik kemarin di bulan Desember tahun 2025. Semoga Kepala Badan bisa mewujudkan semua program-program dari Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Kupang menuju Kabupaten Kupang Emas. Kabupaten Kupang di bawah pemerintahan Bapak Bupati Kupang Yosef Lede dan Ibu Wakil Bupati Kupang Aurum Tito Eki sangat gencar melakukan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Kupang. Potensi suatu daerah itu beragam Bapak Kaban. Ada yang punya potensi daerah yang besar dan ada pula yang sangat beragam. Dan untuk itu saya ingin bertanya bagaimana potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kupang saat ini Bapak? Baik, terima kasih Kakak Niki. Saya panggil sebut nama ya, Kakak Niki, supaya terkesan lebih nyaman. Memang di setiap daerah memiliki potensi berbeda. Tapi khusus di Kabupaten Kupang, seperti tadi disampaikan, kita memiliki banyak potensi sumber daya alam dan sumber daya lain. Kita di Kabupaten Kupang dikenal dengan satu brand yang tidak bisa dipakai oleh kabupaten lain selain Kabupaten Kupang. Material tekari atau disebut pasir. Luar biasa sekali Pak. Material ini terkenal bukan hanya dalam wilayah Kabupaten Kupang, tetapi di luar wilayah Kabupaten Kupang, di Kota Kupang, Saburai Jua, Kabupaten Rotendao, bahkan sesuai informasi ada juga yang bawanya keluar dari wilayah NTT. Nah ini salah satu contoh yang sumber daya alam yang ada. Tetapi kita juga ada sumber-sumber daya lain yang kita mampu tingkatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Seperti apa itu Bapak sumber daya lain? Sumber daya kita di sini memiliki satu objek pajak baru, Opsen PKB dan BPNKB. Tahun 2025 itu dia menyumbangkan kurang lebih 13 miliar yang sebelumnya belum pernah ada di semua kabupaten. Luar biasa besar ya Bapak ya? Benar. Memang ini baru tahun 2005 diserahkan ke setiap daerah. Dan puji Tuhan kami di Kabupaten Kupang mampu meraih kurang lebih 13 miliar dari target atau melampaui target 30-40% dari target yang sudah. Ini salah satu contoh. Silakan. Baik, kita masuk pada pertanyaan kedua Bapak. Bagaimana pemetaan potensi PAD di Kabupaten Kupang dan fokusnya apa-apa saja Bapak Kaban? Silakan. Baik, terima kasih Kakak Niki. Begini, kita harus pisahkan dulu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu terdiri dari dua hal. Yang pertama pajak, yang kedua distribusi. Kalau pajak itu, khusus pajak itu dikelola semuanya, kurang lebih 10 jenis pajak itu dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Sedangkan retribusi terdiri dari 3 retribusi jasa usaha, jasa umum, dan perizinan tertentu dikelola oleh 10 OPD pengelola atau pengampu PAD. Nah, kita di Kabupaten Kupang tidak bisa memilih atau memilih mana yang lebih fokus, tetapi kami optimalkan semua potensi yang ada sehingga dapat meningkatkan pendapatan sendiri. Gitu. Sekali Pak. Lalu strategi apa yang Bapak Kaban lakukan dalam meningkatkan PAD?
baik itu melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Baik Kakak Niki, ini soal intensifikasi dan ekstensifikasi. Kalau ekstensifikasi dan intensifikasi ini sebenarnya program yang harus dilakukan oleh setiap badan pendapatan daerah atau OPD lain, OPD pengelola atau PAD yang lain, inten dan eksten. Tetapi kami mempunyai program yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, yaitu optimalisasi pendapatan asli daerah melalui sinergitas lintas koordinasi. Jadi kami bangun kebersamaan dengan semua stakeholder. Selama ini yang menjadi kendala itu bukan hanya pada internal di Pemda, tetapi di luar dari Pemda Kabupaten Kupang. Karena sumber dana untuk pembangunan di wilayah Kabupaten Kupang, di luar wilayah Kabupaten Kupang dengan sumber dana itu berbeda-beda. Ada yang berasal dari APBN, ada yang berasal dari APBD 1 provinsi, bahkan dari luar wilayah Kabupaten Kupang, APBD Rotendao, APBD Kabupaten Saburai juga, APBD Kabupaten Kota Kupang, dan mungkin ada kementerian lembaga yang sumber pembiayaannya APBN melalui kantor perbendaharaan, fisiknya ada di luar wilayah Kabupaten Kupang. Biasa berarti ya Pak ya. Nah, memang sumber daya alam di Kabupaten Kupang sangat banyak. Baik, mungkin Bapak Kaban bisa menjelaskan sedikit potensi-potensi apa yang dapat dioptimalkan untuk bisa meningkatkan PAD di Kabupaten Kupang. Baik, terima kasih Kakak Niki. Memang saya harus jelaskan banyak sekali potensi PAD dari sektor pajak dan retribusi. Tetapi saya akan memberi satu gambaran khusus pajak dan retribusi yang kira-kira potensi sangat besar. Yang pertama dari sektor PKB, sektor option pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan. Berdasarkan data, setelah kami koordinasi dengan pemerintah provinsi itu, kurang lebih setiap tahun itu dia punya piutang yang belum terbayarkan dari wajib pajak pemilik kendaraan itu 42 sampai kurang lebih 50 miliar. Tahun 2025 sesuai dengan undang-undang atau regulasi, setiap kabupaten kota mendapat kesempatan untuk bergandengan tangan dengan pemerintah provinsi melalui UPT Samsat, UPT Dispenda di Kabupaten Kupang. Dan dari target yang ditetapkan sebesar kurang lebih 9 miliar, kita mampu mencapai kurang lebih 13 miliar atau 140%. Dengan piutang, potensi piutang dan target serta realisasi yang kita dapatkan, hal ini menurut kami perlu kami optimalkan. Dengan cara kami bekerja sama dengan semua stakeholder, mulai dari pimpinan OPD. Kalau pimpinan OPD itu setiap kendaraan dinas yang ada itu diwajib dibayarkan pajaknya. Karena banyak sekali kendaraan dinas ada anggarannya, tapi kewajiban pajaknya lupa atau belum dibayarkan. Ini yang perlu kami ingatkan. Tapi kami juga akan bekerja sama dengan teman-teman camat, kepala desa, lurah, tokoh masyarakat, tokoh adat, untuk terus mengingatkan kepada pemilik kendaraan bayar pajak kendaraan tepat. Demikian juga ada kendaraan mungkin kita sendiri memperhatikan di jalan, banyak kendaraan berplat kendaraan luar dari wilayah NTT, bahkan wilayah Kabupaten Kupang. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada pemilik kendaraan. Uruslah pajak kendaraan, tetapi jangan lupa urus peralihan kepemilikan kendaraan. Dari sebelumnya tercatat di luar wilayah Kabupaten Kupang, sekarang sudah tercatat. Karena kita daerah rugi. Rugi pertama itu jalan yang rusak di Kabupaten Kupang karena dia menggunakan kendaraan beroperasi dalam wilayah. Yang kedua BBM. Kita kan ada kuotanya BBM, tapi kalau kendaraan dari luar masuk dan bertambah itu kita punya kuota BBM otomatis berkurang. Itu baru satu sektor. Sektor yang lain MBLB ini. Seperti saya jelaskan di awal, maskot Kabupaten Kupang sumber daya alam itu adalah pasir Takari. Sebenarnya bukan hanya pasir Takari, material Takari, tetapi brand yang dikenal kurang lebih di 9 kabupaten di NTT adalah pasir Takari. Dalam rinciannya ada berbagai macam material, bukan hanya pasir Takari sebenarnya. Ada pasir Takari, batu pecah Takari, kerikil Takari, dan material-material lain yang ada di Kecamatan Takari, wilayah Kabupaten Kupang. Dan ini ada dalam RAP. Maaf, ini harus saya jelaskan. Ada dalam RAP dengan sumber dana APBN, APBD 1 dan APBD 2. Ini menjadi ukuran bahwa material Takari itu merupakan brand yang harus kita optimalkan sehingga dia kewajiban pajak bisa dibayarkan di kabupaten. Ini ada sumber daya lain tuh. Yang retribusi yang ada kaitan dan dapat kami optimalkan bersama dengan stakeholder terkait dalam hal ini dinas peternakan begini. Sadar tidak sadar kita di Kabupaten Kupang ini
menyuplai daging segar ke Kota Kupang. Kita tanpa sadar kita selalu setiap tahun memerintahkan Dinas Peternakan, ayo bangun kerjasama dengan peternak. Tapi tujuannya sebenarnya bukan untuk kita secara langsung, ini untuk masyarakat yang ada di Kota Kupang. Kalau dari sektor ternak besar kuda, kerbau, sapi, saya pikir sudah menyumbangkan banyak potensi PAD ke Kabupaten Kupang. Tetapi ada ternak-ternak kecil begini. Ada perda dari pemerintah Kota Kupang yang membatasi peternak tidak boleh melakukan pemeliharaan hewan dalam wilayah Kota Kupang. Sehingga banyak pengusaha dari wilayah Kota Kupang, bahkan kabupaten lain yang berinvestasi, mereka berusaha di sekitar wilayah Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Kota Kupang. Yang pasti kita tidak dapat apa-apa nih. Kita sudah dapat dia punya limbahnya, polusi. Nah ini yang kita perlu tingkatkan. Itu biasanya terjadi di hewan kecil dan hewan sedang. Ini contoh kecil yang paling nyata. Hewan sedang, babi. Kalau kita coba-coba jalan-jalan ke Kupang Barat atau di batas-batas kota dengan Kota Kupang, Kabupaten Kota Kupang itu ada peternakan modern. Dalam satu lokasi itu mampu beternak kurang lebih 1.000 sampai 1.500 ekor babi. Luar biasa sekali banyak ya. Benar. Dan itu suplainya lebih banyak ya di dalam wilayah Kota Kupang. Nah ini perlu kita kerjasamakan dengan pengusaha supaya retribusinya bisa masuk ke wilayah Kabupaten Kupang. Kenapa? Karena kalau produknya tidak sehat, populasi atau daging itu tadi berasal dari Kabupaten Kupang, kita di Kabupaten Kupang yang merasakan dampak. Itu. Jadi kita harus bersama-sama Dinas Peternakan melakukan inventarisir, bekerja sama dengan pengusaha sehingga kewajiban pajak bisa masuk. Ini untuk dari sektor ternak sedang. Ada juga ternak kecil, unggas, ayam, bahkan telur. Sekali lagi saya bilang, sadar tidak sadar, ayam dok itu ayam kampung super. Ayam merah ya Pak? Ayam hitam. Itu 0 sampai dengan 10 hari itu didistribusi keluar dari wilayah Kabupaten Kupang. Itu semuanya berasal dari wilayah Kabupaten Kupang. Tetapi kami belum mendapatkan satu kontribusi dalam bentuk retribusi ke kas daerah melalui dinas peternakan. Ayam potong, coba kita semua perhatikan di ternak-ternak ayam potong, ayam putih tadi disampaikan, itu banyak tersebar. Satu peternak saja 20.000 sampai 100.000. Nah itu belum, kontribusinya belum nyata. Setiap Natal atau hari-hari raya besar itu coba kita perhatikan di pasar, ada lagi namanya ayam apiar. Ayam apiar itu ayam petelur, ya, yang dijual karena dia tidak mampu bertelur secara optimal. Nah itu semuanya lebih banyak berasal dari Kabupaten Kupang. Kenapa? Perda kota tadi melarang untuk tidak boleh beternak. Nah ini potensi dari sektor peternakan seperti ini yang kita harus kerjasamakan dengan pengusaha ternak, bergandengan tangan dengan Dinas Peternakan sehingga retribusi atau PAD dari sektor retribusi ini bisa. Ini mungkin contoh-contoh nyata yang kita harus lakukan bersama-sama dengan yang tadi saya bilang sinergitas lintas sektor. Mungkin demikian Kak Kenny. Baik Bapak, terima kasih. Lalu saya mau tanya sedikit bagaimana Bapenda memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi dalam pemungutan Bapak? Baik, terima kasih Kak Kenny. Saya pikir ini hal menarik untuk kita. Kita di Kabupaten Kupang ini adalah kabupaten pertama yang menggunakan aplikasi dalam pelayanan pajak dan retribusi tahun 2014. Ini pertanyaan menarik, seperti apa manfaat kalau kita menggunakan teknologi informasi dalam penerapan pajak dan retribusi. Begini, sampai dengan saat ini kami sudah kurang lebih 9 pajak sudah full menggunakan aplikasi bekerjasama dengan BPT. Pelayanan pajak tidak lagi secara manual, tetapi cukup dilakukan menggunakan aplikasi, termasuk pembayaran. Yang mungkin yang dimaksudkan Kak Kenny adalah pembayaran. Kami sadar selain pendataan, penetapan menggunakan aplikasi, juga ada pembayaran dengan pengantar menggunakan aplikasi. Dan manfaatnya menurut kami sangat luar biasa. Mampu meminimalisir tingkat kebocoran. Bukan saja ada di pajak, tetapi dalam jangka panjang, tahun ini sampai kurang lebih 1 tahun ke depan, diharapkan dalam 2 tahun depan,
semua retribusi yang dikelola oleh 10 OPD tadi juga wajib menggunakan. Karena kami sudah beberapa kali mencoba dengan IT khusus pajak, itu mampu dan sangat menolong kami mendapatkan SDR dan meminimalisir kewajiban. Target PAD Kabupaten Kupang tahun 2026 sebesar 100 miliar 600 juta rupiah. Baik, Bapak Kaban, apakah Bapak Kaban yakin bisa mencapai target tersebut, Bapak? Ini baik, ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan menantang ini. Memang kalau lihat nominal 100 miliar 600 juta sangat besar. Tetapi kami perlu jelaskan bahwa target 100 miliar 600 juta itu dikelola oleh 10 OPD pengampu PAD. Dan Bapenda sendiri mendapat target sebesar 51 miliar rupiah. Tadi pertanyaannya luar biasa ini, apakah mampu merealisasikan? Begini, kami mempunyai program bersama yang kami sudah sosialisasikan dengan bersama Bapak Bupati dengan semua camat, lurah, kepala desa, termasuk OPD pengampu PAD, yaitu optimalisasi pendapatan asli daerah melalui sinergitas lintas sektor. Kenapa ini menjadi topik yang menarik? Itu pertanyaannya tadi. Karena banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban pajaknya di Kabupaten Kupang dengan sumber anggaran APBN, APBD 1, APBD 2 yang di luar dari wilayah. Begitu Kakak Niki. Target ini kami di Bapenda selain dapat 51 juga ada OPD lain. Kami berharap OPD pengampu PAD juga mampu menggali potensi. Kita tidak bisa lagi bekerja parsial, Bapenda bekerja sendiri, tapi mari kita bergandengan tangan bersama 10 OPD yang lain. Bersama-sama bekerja dan bekerja bersama. Kami yakin dengan semangat bahwa kalau kita bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja, target sebesar 100 miliar 600 juta kami mampu merealisasikan bersama OPD pengampu PAD yang lain. Betul Bapak, dan Bapenda di bawah kendali Bapak Nano sendiri memang sangat optimis dalam mencapai target tersebut ya Bapak. Sebenarnya potensi sumber daya yang ada dalam wilayah kabupaten sudah ada. Tapi tergantung kita bagaimana kita bekerja sama untuk merealisasikan target yang sudah ditetapkan. Saya sudah jelaskan dari awal bahwa kita jangan melihat nilainya, tapi bagaimana berupaya supaya mencapai nilai yang sudah ditetapkan. Betul sekali Bapak. Tetapi kalau sebelum baru kita mendengarkan dia punya nilai 100 miliar, kita sudah langsung lemah, itu tidak ada semangat, itu menggambarkan kita punya kemampuan berusahanya kecil. Semangat perlu ada. Jadi jangan semangat pantang mundur, jangan mundur sebelum maju gitu Ibu Kakak Niki gitu. Baik Bapak, bagaimana Bapenda meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terutama dalam membayar pajak tepat waktu Bapak? Terima kasih. Memang seperti saya sampaikan tadi bahwa kami kemarin bersama Bapak Bupati sudah melakukan pertemuan dengan teman-teman camat, lurah, kepala desa, OPD pengampu PAD. Bapak Bupati juga sudah meminta kepada semua OPD pengampu termasuk camat, lurah, dan kepala desa bersinergi bersama-sama. Sosialisasi terus dilakukan. Ada contoh nyata yang sudah kami lakukan. Pemerintah provinsi itu di tahun 2026 ini mengeluarkan kalau tidak salah peraturan gubernur nomor 75 tahun 2006 tentang pengurangan kewajiban pajak kendaraan bermotor dan pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, respon yang kami lakukan untuk meningkatkan PAD dari sektor PKB tadi adalah kami bersurat kepada semua stakeholder, OPD, kecamatan, desa, kelurahan, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Kita kasih tahu kepada semua masyarakat di wilayah Kabupaten Kupang, bayar pajak dengan memanfaatkan momen dari kehadiran Pergub nomor 75 tadi, sehingga beban pajak dari pemilik kendaraan itu agak berkurang. Secara otomatis kita punya PAD dari sektor PKB dan BPNKB itu akan meningkat. Itu contohnya yang kita sudah lakukan. Selain itu kami di Kabupaten Kupang melalui Bapak Bupati kita juga ada program yang baru
bekerja sama dengan semua stakeholder kecamatan dan OPD penggabung PAD. Kita kenal dengan namanya Kampung Taat Pajak atau disingkat dengan KTP. Ini inovasi yang kami lakukan. Selain program sinergitas tadi, kami buat satu inovasi, yaitu inovasi Kampung Taat Pajak, di mana kami melibatkan camat, lurah, dan kepala desa untuk meningkatkan PAD. Ada rewardnya yang akan kami berikan pada camat, lurah, dan kepala desa yang mampu merealisasikan target di atas target yang sudah kami tetapkan. Begitu Kak Jani. Baik Bapak Kaban, dan kira-kira upaya koordinasi yang dilakukan dalam rangka mencapai target PAD baik dengan instansi vertikal maupun dengan aparat di lingkungan Pemkab Kupang itu apa-apa saja Bapak? Baik, terima kasih. Ini juga saya pikir perlu saya sampaikan dan saya minta dukungan dari semua wajib pajak termasuk stakeholder yang melaksanakan kegiatan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Kupang. Begini Kak Niki, kendala yang paling besar itu adalah lintas koordinasi. Ini yang kendala. Betul. Akibat terbatasnya lintas koordinasi atau terbatasnya koordinasi ini, Pemkab Kupang itu setiap tahun itu kehilangan kurang lebih 20-30 miliar, bahkan bisa lebih dari itu. Kenapa? Gini, sumber dana APBN itu melaksanakan pekerjaan dalam wilayah Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Saburai Jua, Kabupaten Rotendao. Sumber dana APBN. Nah, kami tidak bisa melakukan pemotongan kewajiban pajak karena uang tersebut bukan berasal dari Pemkab Kupang melalui APBD Kabupaten Kupang, tapi berasal dari luar wilayah, luar sumber Pemkab Kupang. Kalau dia menggunakan sumber dana APBN, kewajiban pajak tidak bisa kami potong langsung. Kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Perbendaharaan Negara, tetapi tidak ada regulasi yang bisa mengatasi ini kendala. Ini hal yang paling membuat kami susah, dan kami sudah bersurat ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan untuk menjawab kepentingan ini. Karena kalau dalam undang-undang kewajiban pajak kepada negara itu kalau tidak dipotong langsung itu dikenakan denda yang sangat besar. Itu regulasi. Tetapi kan kewajiban pajak daerah di mana kapasitas fiskal daerah dikurangi, pemerintah pusat meminta setiap daerah untuk mengoptimalkan potensi, tetapi ada kewajiban pajak yang tidak bisa dibayarkan kepada pemerintah daerah. Saya rasa bukan hanya di Kabupaten Kupang, tetapi seluruh Indonesia. Karena belum ada kesepakatan bersama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, sehingga kewajiban pajak yang sistem pembayaran melalui kantor pembayaran negara itu dapat dipotong langsung dan diserahkan kepada pemerintah daerah. Demikian juga dengan kami akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, atau kementerian lembaga lain untuk membuat satu kesepakatan yang tertuang dalam MOU, Memorandum of Understanding. Kenapa? Dengan MOU itu mengikat, tertuang lagi di PKS, sehingga kewajiban pajak itu langsung disetor ke kas daerah. Kita tidak bisa lagi tidak bekerja untuk menjawab itu kebutuhan, karena kerugian atas kewajiban pajak itu seperti disampaikan 20 bahkan sampai 50 miliar rupiah setiap tahun akibat kewajiban pajak yang tidak dibayarkan Kabupaten Kupang. Gitu. Baik Bapak, satu pertanyaan lagi. Ya. Kira-kira sumber-sumber pendapatan yang perlu dioptimalisasi untuk mendatangkan PAD bagi daerah itu apa-apa saja Bapak? Oh banyak. Kita ini tadi mungkin dari awal saya sudah jelaskan, kita ada dua sumber pendapatan asli daerah. Yang pertama itu adalah pajak yang dikelola oleh Bapenda. Ada 10 jenis pajak dan 3 retribusi yang dikelola oleh 10 OPD pengampu PAD termasuk Bapenda. Tadi saya sudah sampaikan, tidak bisa kita memilah mana yang paling penting atau mana yang lebih prioritas. Tapi kami bekerja sama dengan semua OPD pengampu PAD itu wajib mengoptimalkan dengan cara mendata semua potensi, bersama-sama mengoptimalkan dengan memanfaatkan semua sumber daya. Begini, kita memiliki berbagai sumber daya yang ada di OPD ataupun di kecamatan. Yang pertama sumber daya manusia. Yang kedua sumber daya finansial. Kalau kita tidak berdayakan sumber daya manusia dan sumber daya finansial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, saya pikir ini tidak maksimal. Jadi kita minta kepada semua OPD itu memanfaatkan semua sumber daya, termasuk di dalamnya sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Dan kami yakin dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya finansial, kita dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara menggali potensi yang sudah tertuang dalam data
sehingga targetnya dapat direalisasikan secara baik. Gitu demikian Oke. Pak. Baik Kaniki. Bapak, kira-kira apa harapan dari Bapak Kabak dan himbauan Bapak bagi wajib pajak di Kabupaten Kupang? Begini, ini penting. Pajak itu sifatnya memaksa. Dan kalau tidak dibayarkan, saat ini kami bersama-sama dengan, ini keluar sedikit dari pertanyaan ini Ibu Kaniki. Saat ini kami bekerjasama bersama dengan APH. Sekali lagi, pajak itu bersifat memaksa. Apabila tidak bayar, kami paksa untuk membayar. Dan saat ini kami bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Olamasi yang tertuang dalam MOU dan PKS ditentang langsung oleh Bapak Bupati, di mana Kejaksaan Negeri Olamasi membantu melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak yang sudah menggunakan material dari Kabupaten Kupang dengan pelaksanaan pekerjaan dalam wilayah Kabupaten Kupang dan di luar wilayah Kabupaten Kupang untuk membayarkan kewajiban pajak di Kabupaten Kupang. Ini sudah dilaksanakan. Kita berharap tahun ini kita bisa mendapatkan satu nilai tertentu sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada pemerintah daerah di mana material berasal. Baik, luar biasa sekali jawaban-jawaban Bapak ya. Sahabat podcast, kita telah mendengarkan paparan-paparan yang begitu luar biasa dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang, dan tentunya kami juga ingin mendengarkan closing statement dari Bapak Kepala Bapenda Kabupaten Kupang. Silakan Bapak. Baik, ini closing statement yang terakhir dari saya untuk semua wajib pajak yang ada dalam wilayah Kabupaten Kupang. Bayarlah pajak tepat waktu, karena dengan membayar pajak tepat waktu, maka pembangunan dan kesejahteraan dalam wilayah Kabupaten Kupang akan. Iya. Mungkin itu saja closing statement. Super sekali Bapak, luar Terima kasih, biasa. terima Terima kasih untuk waktu dan kehadirannya Terima kasih, Bapak Kak di Kaniki. podcast Kabupaten Kupang Emas ini. Selamat melanjutkan aktivitas dari Bapak. Terima kasih. Demikian perbincangan kita di podcast pada hari ini bersama dengan Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang mengenai topik optimalisasi PAD di Kabupaten Kupang. Semoga materi dan diskusi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ingat, dengan membayar pajak tepat waktu kita turut berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Kupang. Ingat, orang bijak taat pajak. Saya Niki Hedewata pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di episode podcast Kabupaten Kupang Emas berikutnya.